Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta anggrek Indonesia, di video ini saya akan membagikan beberapa rahasia, beberapa pengalaman kita sharing-sharing mengenai bagaimana cara merawat anggrek agar tumbuh subur, rajin berbunga menggunakan alat ini. Jadi, apa sih alat ini? Alat ini namanya look meter. Jadi alat ini bekerja untuk mendeteksi panas yang masuk. Jadi di sini ada seperti bola, ini adalah sensornya, ini akan menangkap panas yang masuk dan ini adalah layar monitor menunjukkan angka berapa sinar matahari yang masuk. Jadi sebelum kita membahas mengenai alat ini dan fungsinya apa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Yang pertama adalah panas yang cukup. Jadi anggrek itu membutuhkan panas yang cukup untuk pertumbuhannya agar rajin berbunga. Jadi nanti kita bahas juga bagaimana batang anggrek itu kalau terkena panas yang cukup bagaimana, kurang panas bagaimana, daunnya akan seperti apa jika terlalu kena panas, jika kurang panas nanti akan kita bahas di video. Kemudian yang kedua adalah sirkulasi udara yang cukup. Jadi seperti yang di belakang saya ini adalah menunjukkan sirkulasi udara yang cukup karena eh, ruangannya itu tidak terlalu tertutup, di atas itu masih ada angin, saya kasih paranet. Yang ketiga adalah mengenai nutrisi. Jadi nutrisi itu diperoleh dari pemupukan. Itu adalah 3 faktor penting, meskipun ada faktor-faktor yang lain. Baik, kita akan membahas mengenai panas menggunakan alat luxmeter ini. Jangan skip-skip videonya, ikuti terus video berikut ini. Baik, saat ini kita sudah berada di tempat saya. Jadi tempat saya itu daerah Tulungagung, Jawa Timur. Termasuk dataran rendah, jadi sangat-sangat panas sekali. Ini adalah greenhouse yang saya buat menggunakan atapnya itu menggunakan plastik UV dan bawahnya itu saya kasih plafon paranet. Baik, kita nanti akan mereview berapa sih panas yang masuk di greenhouse saya. Ini ada yang di dalam, nanti kita review juga yang ada di luar sini. Panasnya yang masuk berapa. Baik, kita masuk dahulu. Nah, inilah anggrek yang ada di tempat saya. Terlihat sangat subur ya, kalau menurut saya ini. Batangnya juga besar-besar. Nah, kita lihat sekarang jam berapa. Jam 12 kurang 16 menit ya, kita ambil videonya, jadi cuaca pas lagi panas-panasnya. Baik, kita akan mereview alat tadi ya. Ini sudah saya siapkan. Alat ini bernama Luxmeter. Jadi ini ada sensor cahayanya. Ini nanti akan membaca berapa panas yang masuk. Ini ada tombol on off-nya. Ini kita nyalakan. Nah, ini ada 2 satuan. Satuan yang pertama itu Lux, yang kedua itu FC. FC itu foot candle. Jadi kita rubah ke satuan foot candle. Nah, di sini sensor menunjukkan 1800-an ya, FC foot candle. Jadi sebagai pengetahuan saja, ini berada di dalam greenhouse yang atapnya itu menggunakan plastik UV dan di bawahnya itu kita kasih plafon paranet.
panas yang masuk itu sekitar, nah ini semakin panas cuacanya 2102 sekian gitu ya, di atas 2000. Baik, sekarang kita review bagaimana cuaca tanpa ada naungan plastik UV maupun paranet. Jadi kita lihat panas di luar itu berapa. Oke, kita menuju keluar dulu. Nah, sekarang saya sudah berada di luar, itu tanpa ada naungan, langsung menghadap sinar matahari. Jadi kita lihat itu langsung berhadapan dengan langit ya. Sekarang kita lihat panasnya berapa. Nah, ini cara membacanya bukan 1320 ya, tapi karena layar monitor ini membaca cuma 4 digit, maka dikalikan dengan 10 yang ada di atas ini. Jadi ini 12.000 foot candle, bukan 1.200. Karena layarnya ini cuma bisa membaca 4 digit. Jadi kalau terlalu panjang dia tidak bisa membaca, kemudian dikalikan 10. Jadi sebagai pengetahuan saja, ini panas di luar tanpa menggunakan naungan itu sekitar 13.000 foot candle. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam greenhouse, dan greenhouse itu atapnya menggunakan plastik UV, akan tetapi yang sebelah kanan itu paranetnya saya lepas. Jadi panas yang masuk itu lebih terang. Berapa ukuran dari panas yang masuk tanpa menggunakan plafon paranet? Kita lihat ya. Panas yang masuk itu sekitar 6.000 foot candle. Nah, jadi anggrek dendro ini dia akan masih mampu, masih kuat di panas yang 6.000 sekian gitu ya. Jadi hampir separuh panas di luar. Kita lihat daunnya. Daunnya memang ada sedikit berwarna kuning, tapi itu tidak apa-apa, ini hanyalah proses adaptasi agar dendro-dendro ini kuat panas. Jadi kalau kita lihat batangnya, yang menerima panas sampai 6.000 foot candle, itu batangnya sangat bagus. Batangnya itu besar, daunnya juga kaku. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini kita lihat batangnya itu sangat bagus meskipun daunnya agak sedikit kuning. Tapi itu tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Yang penting anggrek kita itu masih sehat dan rajin berbunga. Kita coba di tempat yang lain. Nah, ini akan mati sendiri jika tidak digunakan ya. Kita nyalakan lagi. Ini tempatnya lebih panas lagi. Nah, itu sekitar 5.600 sekian gitu ya. Dendro menerima panas segitu masih kuat. Batangnya masih bagus dan tambah bagus malah. Meskipun ada daun-daun yang agak sedikit kuning, itu malah sehat menurut saya.
kita menuju ke tempat yang lain. Ini di bawah plastik UV, akan tetapi masih ada plafon paranetnya. Berapa foot candle panas yang masuk kita lihat menggunakan lux meter ini. Ya, panas yang masuk 2609, 2700. Jadi seperti ini ya reviewnya. Anggrek yang menerima panas sekitar 2700, dia tetap akan berbunga, malah rajin berbunga ini. Batangnya juga bagus seperti ini, lemu-lemu ya. Kalau bahasa Jawa lemu-lemu, ginuk-ginuk. Ini ada yang spike. Jadi bagus anggrek dendro di ukuran 2700. Kalau yang sebelah sini tadi 4000 sampai 5000 ya. 4000, 3000 foot candle masih bagus. Kita coba di tempat yang lain. Nah, di sini berapa ini? Kita lihat 2200-an ya. Nah, ini kondisi di mana anggrek dendro yang menerima panas sekitar 2200 itu akan bagus pertumbuhannya. Kalau kita lihat di situ ada batang yang sangat besar, pertumbuhannya bagus. Ini juga ada yang spek juga. Nah, bagaimana dengan anggrek dendro yang kekurangan panas? Cirinya bagaimana? Nah, ini perbedaannya. Ini yang sebelah sini itu panasnya kurang. Jadi daunnya itu sedikit berwarna hijau ya, hijau. Terus batangnya pun itu juga tidak terlalu besar. Tidak bisa lemu ginuk-ginuk ya. Jadi batangnya seperti ini. Ini menandakan kurang panas. Kalau yang berada di pot ini sudah sering terkena panas, jadi batangnya itu besar. Ini ada juga yang saya tempel. Ini pertumbuhannya juga bagus. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah sana ya. Yang sebelah sana itu terlihat panas karena atapnya itu menggunakan plastik UV, akan tetapi tidak saya plafon menggunakan paranet. Jadi yang di sana itu adalah dendro keriting semua. Jadi satu meja itu dendro keriting. Kita review ya, berapa panas yang masuk. Nah, saya sudah berada di meja anggrek dendro keriting. Jadi anggrek dendro keriting ini saya tempatkan di bawah plastik UV, akan tetapi tidak saya plafon paranet. Dulu saya plafon paranet, kemudian saya merasa kurang panas, akhirnya paranetnya itu saya gulung. Jadi yang meja sebelah sini kalau jam 12 siang itu panasnya full. Kita lihat berapa satuan ukuran foot candle-nya yang diterima oleh anggrek dendro keriting ini. Kita lihat sekitar 4300 sekian gitu ya. Ini kalau hari pas panas, ini bisa mencapai 6000 foot candle. Jadi anggrek dendro keriting itu membutuhkan panas yang lebih daripada anggrek dendro bulat. Jadi bisa kita lihat dari warna daunnya itu mengkilap, itu artinya panasnya itu cukup. Jadi dendro keriting ini bagus
menurut saya di satuan 4.000 sampai 6.000 foot candle. Jadi semakin bagus ya, makin panas itu semakin bagus. Ini kalau kita lihat, ini dendro keriting ini, batangnya itu sangat besar. Jadi daun yang berwarna sedikit kuning, sedikit eh, gimana ya? Tidak hijau, tidak kuning. Itu yang bagus. Berarti dia menerima panasnya itu sudah cukup. Akan tetapi jika berwarna hijau pekat itu berarti kurang panas. Nah, ini dendro keriting saya pindah di pot kayu. Itu kita lihat akarnya bagus sekali, batangnya juga bagus. Ini menerima panas di 4.000 sampai 6.000 foot candle. Jadi di usia segini dia sudah belajar berbunga. Kita lihat usianya ini sekitar 1,5 tahun dari seedling. Jadi saya menanamnya itu 1,5 tahun yang lalu. Ini ada anggrek Cattleya juga berbunga. Ini keriting. Ini dendro keriting. Ini juga dendro keriting. Ini ID-nya Mufida Jusuf Kala. Jadi sangat tinggi. Tipe batangnya itu kecil tapi memanjang. Bunganya kurang lebih seperti ini ya. Tapi kita tidak membahas masalah bunga, tetapi akan membahas masalah panas yang diterima anggrek itu untuk tiap jenis anggrek itu berapa. Itulah yang kita bahas. Jadi untuk dendro keriting, ini tadi saya ulangi, dendro keriting nah ini dendro keriting itu mampu menerima panas sampai 4.000 foot candle lebih ya. Jadi sampai ukuran 6.000 pun juga masih bagus. Nih, sekarang kita pindah ke meja tengah. Di meja tengah tadi sudah ya tadi, tapi akan lebih baik kita review lagi berapa panasnya. Panasnya sekitar 2.000 sekian gitu ya. Jadi 2.000 sampai 3.000 lah kalau atasnya itu menggunakan plastik UV dan di bawahnya kita plafon paranet. Pertumbuhannya juga bagus di satuan 2.000 foot candle. Ini anggrek yang pradewasa, kita lihat pertumbuhannya bagus, akarnya juga bagus. Inilah kelebihan anggrek jika panasnya cukup, pertumbuhannya akan bagus. Ini ada juga yang saya tempel. Ini saya menempel kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Dia akarnya sudah jalan. Ini jenis anggrek mini. Baik, sekarang kita review yang ada di luar. Nah, sekarang kita sudah berada di luar. Masih tetap atapnya itu menggunakan plastik UV. Yang sebelah pinggir itu tidak saya plafon paranet, akan tetapi yang tengah itu akan saya plafon paranet. Ada yang saya gantung juga, nanti kita review bagaimana pertumbuhan batangnya anggrek yang semakin kena panas. Ini ada anggrek bulan. Jadi anggrek bulan ini saya tempatkan di bawah plastik UV, tetapi atapnya ini masih saya plafon paranet. Jadi berapa satuan foot candle yang bagus untuk anggrek bulan. Nah, kita lihat sekitar 1.500. Ya, jadi anggrek bulan itu kalau di sini ya, di tempat saya, itu sekitar
pertumbuhan yang bagus 1.000 sampai 3.000 foot candle. Jadi membutuhkan panas yang kira-kira segitu. Kalau kita lihat daunnya itu ada totol-totol, itu bukan penyakit tapi itu anti jamur ya. Kita lihat daunnya ini kaku, berarti menandakan dia itu cukup panas, menerima sinar yang cukup. Jadi sudah pas ya di kisaran 1.500 sampai 3.000 foot candle. Kita lihat lagi, ini sekitar 1.500, 1.600 ya. Jadi kalau punya teman-teman yang ada di rumah, anggrek bulannya itu kira-kira kurang panas atau kelebihan panas, bisa menggunakan alat ini. Jadi alat ini sangat membantu kita sekali untuk mengukur kebutuhan panasnya. Jadi jangan sampai panasnya itu kekurangan atau panasnya terlalu berlebihan. Kita review yang meja sebelah sana, kelihatannya agak panas ya. Nah, kita sudah berada di luar, akan tetapi atapnya itu tetap menggunakan plastik UV dan tidak saya plafon paranet. Berapa panas yang masuk dan kira-kira pertumbuhannya akan seperti apa. Ini mati sendiri, kita nyalakan. Kemudian satuannya kita rubah ke foot candle. Jadi sudah ini. Nah, ini sekitar 2.300. Ini masih panas biasa ya. Ini karena masih tertutup mendung. Jadi kalau pas panas, ini bisa mencapai 5.000 foot candle atau 5.000 FC. Ini ada yang sudah spek juga. Kita lihat. Ini daunnya agak sedikit kuning, akan tetapi ini juga tambah bagus ya kalau warnanya kuning. Jadi anggrek dendro itu akan bagus menurut saya di kisaran 1.500 sampai 4.000 foot candle untuk dendro bulat. Kalau dendro keriting itu lebih panas lagi, sekitar 4.000 sampai 6.000 foot candle. Kita sudah mereview yang ada di belakang. Oh, yang atas belum. Yang atas itu lebih panas lagi. Yuk kita lihat batangnya seperti apa. Sekarang kita berada di meja yang hanya menggunakan naungan plastik UV. Berapa panasnya yang masuk? Panas yang masuk sekitar 1.300 ya. Ini sebetulnya indikatornya harusnya lebih panas lagi jika pas panas-panasnya. Karena ini tempatnya ini agak sedikit rendah daripada yang sebelah sini. Jadi ini lebih tinggi tempatnya. Kalau yang sebelah sini lebih rendah. Jadi seharusnya panasnya itu lebih banyak. Karena ini pas mungkin ada mendung ya. Pertumbuhannya juga bagus. Nah, ini panasnya sudah naik di angka 2.400-an ya. Pertumbuhannya juga bagus. Anggrek yang menerima panas yang cukup. Ini ada yang spek juga ini. Ini usianya sekitar 7 bulan dari usia seedling. Jadi saya menanamnya itu dari usia seedling, sekitar usianya 7 bulan. Ini ada jenis yang bongsor. Jadi kalau jenis bongsor itu dia cepat pertumbuhannya. Dia sudah belajar berbunga di usia 7 bulan dari seedling. Nah, bagaimana jika
anggrek yang saya taruh di atas ini. Apakah bagus? Apakah daunnya rusak? Kita lihat ya, kita review, kita ambil satu. Nah, ini kita sudah turunkan yang saya taruh di atas tadi. Ini jenis dendrokriting. Dendrokriting ini menerima lebih banyak panas ya, karena saya taruh di atas. Batangnya itu gede banget, akarnya juga bagus, daunnya bagus, tidak ada yang rusak. Jadi anggrek dendrokriting itu mampu menerima panas sampai sekitar 6.000 foot candle. Jadi untuk referensi di rumah ya, batangnya itu besar ini, besar. Ini kalau jempolan saya segini ya, ini sangat besar, ini sangat bagus, batangnya itu sangat kuat. Nah, ini ada daun yang kering, enggak apa-apa, berwarna kuning itu sudah biasa. Nah, sekarang kita review yang ada di depan sana ya. Dan sana itu juga ada greenhouse. Kita review yang ada di depan. Nah, sekarang kita sudah ada yang di greenhouse yang depan. Jadi panasnya berapa? Kita lihat. Ini ada anggrek dendro yang saya tempel. Dia sudah berbunga, ketopnya banyak ya kalau sinar mataharinya cukup. Saya tempel tambah bagus. Nah, ini ada anggrek bulan. Kira-kira anggrek bulan kuat enggak ya menerima panas yang di bawah plastik UV saja tanpa ada plafon paranetnya. Ini yang ada plafon paranet itu yang di tengah, yang sebelah kanan ini saya lepas ini. Jadi langsung plastik UV, tingginya sekitar 3 meter. Berapa panas yang masuk kita lihat. Sekitar 4.000 ya. Jadi anggrek bulan mampu juga menerima panas 4.000. Daunnya pun dia tidak terbakar, dia malah spek. Speknya ada dua ini, yang satu ini satu, ini dua, ini spek nih. Jadi anggrek bulan dia juga kuat. Ini karena terbiasa. Jadi sudah saya biasakan di tempat yang panas, dan resikonya kalau tempat yang panas itu akan rajin berbunga seperti ini. Kita berjalan lagi agak ke sini. Kelihatannya panas ini. Kita lihat berapa? 5.000 lebih ya, 5.000 lebih. Karena ini tempatnya sangat ini tidak tinggi ya, greenhouse saya yang ada di depan ini tidak tinggi. Ini sekitar 3 meter, jadi panas yang masuk itu lebih banyak. Dia rajin berbunga juga, daunnya tidak ada yang terbakar. Di indikator 5.000 ya, 5.000 sekian, dia masih bagus. Jadi ini buat referensi panjenengan semua yang ada di rumah, anggreknya itu kurang panas apa tidak, bisa menggunakan alat ini. Jadi alat ini bisa dibeli di online shop, harganya sekitar 150-an lah sampai 200. Jadi bermacam-macam, jadi tinggal pilih yang pengen yang harga berapa. Jadi kalau kita review anggrek yang terkena panas sekitar 5.000 FC itu hasilnya seperti ini. Jadi usia muda juga sudah mulai belajar berbunga. Jadi bunganya seperti ini. Kelopak bunganya itu sangat tebal sekali. Sama ya, di meja sini itu kurang lebih 5.000 foot candle semua ya, karena ini tidak ada naungan paranetnya, langsung plastik UV.
Dan warna yang dihasilkan itu lebih cerah, lebih bagus yang terkena sinar matahari ya. Banyak terkena sinar matahari itu warnanya lebih cerah seperti ini. Kita lihat panasnya berapa. 5.000 sekian gitu ya. Ini anggrek dendro. Kalau ini keriting, sebelah sini juga sama ya, kurang lebih sama. Ini juga warnanya tajam-tajam, yang panasnya cukup. Kita lihat berapa panasnya. Wow, sampai 6.000 lebih. Dia masih kuat ya, 6.000. Jadi buat panjenengan semuanya, ini sebagai referensi ya, anggrek saya yang terkena panas ini sudah terbiasa terkena panas. Jadi di awal jika ada daun yang kuning itu dibiarkan saja, tidak usah ditempatkan di tempat yang agak kurang panas. Jadi jika ingin anggreknya itu tumbuh subur, rajin berbunga, kita kasih panas yang sesuai dengan jenisnya ya. Jadi seperti anggrek dendro itu kurang lebih 1.500 sampai 6.000 dia masih kuat. Ini panasnya 4.000 lebih, hampir 5.000 ya. Dia masih kuat anggreknya. Jadi sebagai referensi saja. Ini anggrek saya ini sudah terbiasa. Jika nanti anggrek panjenengan dikasih panas yang 5.000 FC misalkan terjadi perubahan pada daun warnanya kuning, itu dibiarkan saja. Itu hanya proses adaptasi. Dibiarkan saja, nggak usah takut akan mati. Itu hanya baru awal proses adaptasi. Jadi nanti anak barunya ini yang kuat, yang tahan panas. Sekarang kita review yang ada di luar, yang tanpa naungan itu yang ada di sebelah sana. Yuk kita berada di luar. Nah, sekarang saya sudah berada di luar. Ini ada anggrek yang saya tempel ini tanpa naungan plastik UV maupun paranet. Jadi langsung menghadap ke langit, langsung terkena sinar matahari langsung. Kita review ya, panasnya berapa. Panasnya sekitar 14.000 foot candle. Jadi lebih panas lagi karena langsung terkena sinar matahari langsung ya. Ini kita review, apakah ada yang daun yang rusak? Ternyata tidak ada, ini sudah terbiasa panas. Jadi jika ada daun yang berwarna kuning, biarkan saja. Nanti akan kuat sendirinya. Nah, itu batangnya akan semakin besar. Kita lihat, itu bunganya sangat banyak. Ini juga ada anggrek bulan, kuat juga di tempat yang panas ya. Ini panasnya berapa ini? 8.000 lebih lah. 12.000, kuat juga anggrek bulan karena sudah terbiasa. Dia terkena sinar matahari langsung, terkena hujan juga, dia akan rajin berbunga seperti ini ya. Kita lihat yang samping. Nah, ini ada anggrek bulan warnanya putih. Jadi ini rajin sekali berbunga. Ini tangkainya yang lama, ini sudah muncul tangkai yang baru ini. Jadi ada 2 tangkai ini ya. Baiklah teman-teman yang menginginkan cara mendownload aplikasi Luxmeter di HP Android, kita bisa membuka melalui Play Store. Kemudian kita ketik atau kita cari Luxmeter. Kemudian kita cari. Nah, di sini akan muncul beberapa aplikasi ya. Kita pilih saja yang Look Like Meter Pro.
tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah mendownload. Jadi bagi teman-teman yang belum mendownload, bisa mendownloadnya. Setelah proses download selesai, baru kita buka aplikasinya. Nah, di sini ada dua satuan ukuran. Ada FC, foot candle, dan lux meter. Jadi teman-teman bisa menggunakan lux ataupun FC. Ini bisa kita rubah-rubah. Kita gunakan satuan yang FC saja. Nah, alat ini sudah bekerja ya. Kita coba yang agak panas. Ya, alat ini juga sudah bekerja. Saya tempatkan di tempat yang agak panas. Kita coba lagi yang agak lebih panas. Ini saya bawa keluar. Nah, ini bisa kita lihat bahwa panasnya itu menjadi 1400 lebih ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan cara download aplikasi Lux Like Matter di HP Android. Nah, itu tadi kita mereview beberapa tempat yang ada di rumah saya ini mengenai panas menggunakan alat ini. Jadi alat ini sangat membantu sekali untuk para pecinta anggrek untuk mengukur panas yang masuk itu berapa. Jadi kita bisa mengira-ngira, bisa menempatkan anggrek kita itu ditempatkan di mana. Panasnya untuk anggrek dendro itu sekian sampai sekian, itu sebaiknya kita tempatkan di mana. Jadi menggunakan alat ini sangat membantu sekali. Jika kita tidak punya alat ini, bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di HP. Jadi aplikasinya itu namanya Lookmeter. Jadi nanti akan saya tunjukkan aplikasi Lookmeter bagaimana cara menggunakannya di akhir video ini ya. Jadi saya ulangi, alat ini sangat membantu sekali untuk kita para pecinta anggrek untuk mengukur panas yang masuk. Jadi kita benar-benar tahu panas yang dibutuhkan, misalkan anggrek dendro itu di kisaran 1500 sampai 6000 foot candle. Jadi anggrek dendro itu ada yang anggrek dendro bulat membutuhkan panas sekitar 1500 sampai 5000 foot candle. Untuk dendro keriting itu lebih banyak lagi, sekitar 4000 sampai 6000 foot candle. Jadi kita bisa ukur menggunakan alat ini lebih detail. Kalau kita cuma mengira-ngira tanpa menggunakan alat ini juga akan kesulitan. Untuk anggrek bulan itu panasnya yang dibutuhkan sekitar 1500 sampai dengan 3000 foot candle. Jadi menggunakan alat ini kita bisa tahu berapa panas yang masuk untuk kebutuhan setiap anggrek. Jadi sebagai tambahan, anggrek dendro, cattleya, panda itu kurang lebih panasnya hampir sama ya, kebutuhan panasnya hampir sama, sekitar 1500 sampai 6000 foot candle. Jadi sekian saja video dari saya mengenai pengukuran panas untuk kebutuhan anggrek. Jadi nanti di akhir video akan saya tampilkan aplikasi Lookmeter, itu bisa panjenengan gunakan untuk referensi saja, referensi mengukur. Jadi tidak seakurat alat ini karena itu hanyalah aplikasi, jadi toleransinya sekitar 200-an lah, 200 foot candle toleransinya. Itu masih masuk, masih bisa kita gunakan. Jadi kalau panjenengan pengen membeli alat, ini ada di online shop. Saya tidak promosi, tapi saya membelinya di online shop seharga sekitar 150-an lah. Jadi bermacam-macam, kalau masalah harga, panjenengan bisa pilih sendiri. Bisa juga menggunakan aplikasi Lookmeter yang ada di Play Store. Kan tetapi karena layar HP itu tidak sama, jadi toleransinya kita buat sekitar 200-an lah. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sekian video dari saya. Ada saran dan kritik, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe channel Anggrek Sukamaju Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.